Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita update dari kasus pembunuhan Ibu Tuti dan juga Amel di Subang, Jawa Barat. Hari ini, Jumat 8 September 2023, ada 3 saksi yang kembali diperiksa di Polda Jawa Barat. Pertama adalah Yosep, kedua adalah Danu, dan ketiga adalah Dedi. Jadi ketiga individu ini mereka sangat berhubungan kuat ini adalah dengan yayasan. Karena bagaimanapun juga pada saat kita melihat ada Dedi, Pak Dedi ya, atau juga Pak Yosep, terus juga Danu, selain mereka adalah individu memiliki hubungan pribadi dengan kedua korban, mereka juga bekerja di yayasan, pernah bekerja di sana. Pak Yosep itu pernah menjadi ketua yayasan walaupun sudah diganti, begitupun juga dengan Pak Dedi pernah bekerja di situ juga walaupun telah dipecat oleh Yoris, dan Danu pun juga pernah bekerja di situ juga. Artinya ketiga orang ini kalau kita lihat sekarang persamaannya adalah mantan dari orang yang pernah bekerja di yayasan tersebut. Walaupun Pak Yosep statusnya juga masih pendiri ya, walaupun tidak mendapatkan gaji. Tetapi yang uniknya adalah apakah ini salah satu cara dari penyidik Polda Jawa Barat untuk menentukan tersangka dari kasus pembunuhan Ibu Tuti dan juga Amel di Subang. Jujur, Jumat lalu kita juga tahu ada 3 saksi juga yang diperiksa, selain Yosep, Yoris, dan juga Danu. Juga ada Pak Dedi pun hadir di Jumat lalu dan kali ini pun mereka diperiksa kembali. Apa yang sedang dilakukan oleh penyidik Polda Jawa Barat? Apakah mereka ini sedang melakukan strategi-strategi untuk segera melakukan penetapan tersangka? Penetapan tersangka ini dugaannya adalah ada 2 kategori teman-teman. Tersangka yang berhubungan dengan kasus pembunuhannya atau tersangka yang berhubungan dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang berhubungan dengan yayasan yang dimiliki dan dikelola oleh Bu Tuti dan juga Amel. Tapi jujur ini kalau kita lihat sampai sekarang ini aku nggak yakin ya bahwa malam ini bakal ada penetapan tersangka. Karena ya kita juga sudah tahu Yoris pun nanti akan diperiksa kembali minggu depan, itu sekitar hari Senin atau Selasa. Dan pemeriksaannya tuh terus berlanjut. Aneh banget ya, padahal alat-alat bukti itu sudah banyak beredar di masyarakat. Sekali lagi untuk penyidik Polda Jawa Barat tanpa bermaksud untuk tidak menghargai perjuangan beliau-beliau di sana, tapi dalam dunia hukum, undang-undang mengatakan bahwa hanya dibutuhkan 2 alat bukti untuk menentukan satu orang menjadi tersangka. Alat bukti ada 5, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Ada beberapa hal yang akan aku bahas di sini yang menurut aku ini adalah bisa merujuk ke alat bukti. Pertama nih, terlepas ini ataukah menjadi pertimbangan tidak oleh penyidik atau dari polisi yang mengawal kasus ini, karena kan sudah awalnya dari Polsek, Polres, Polda, bahkan juga Bareskrim pun membantu untuk menangani kasus ini. Kalian masih ingat mengenai noda merah? Noda merah ini adalah yang berada di bajunya Pak Yosep. Itu berada di kancing dan juga di dekat kerah. Noda merah ini apakah berasal dari Ibu Tuti dan juga Amel ataukah keduanya? Itu menjadi petunjuk yang sangat kuat sekali. Kedua, kalau dari segi Pak Yosep itu ya salah satu hal yang cukup mencolok yang sudah tersebar di berbagai macam media ataupun juga platform. Kedua adalah mengenai Danu. Danu juga sudah mengatakan dan mengakui dia pernah digigit anjing pelacak waktu itu. Kemudian dia juga mengakui mengenai sesuatu hal yang dia anulir, bahwa awalnya dia mengatakan sudah melihat siapakah pelaku pembunuhan tersebut dalam BAP atau berita acara pemeriksaan. Danu mengatakan bahwa Pak Yosep adalah orang yang dia lihat di malam kejadian tanggal 18 Agustus 2021. Tetapi tiba-tiba Danu menganulir. Danu pun sudah melakukan klarifikasi yang juga sudah aku tayangkan videonya di channel YouTube ini. Dia maksudnya adalah curiga, tapi aku yakin kalau memang Danu dalam BAP tersebut hanya mengatakan curiga, kenapa dia nggak mau tanda tangan? Tapi karena menurut aku dia sudah melakukan tuduhan ke Pak Yosep. Terlepas itu benar atau tidak, tapi kenapa kok Danu malah mencabut statement tersebut? BAP artinya adalah berita acara pemeriksaan. Jadi setiap saksi yang diperiksa itu akan ditulis sama penyidik kata-katanya, verbatimnya satu persatu. Setelah selesai diperiksa,
diminta oleh penyidik ke saksi untuk menandatanganinya. Dan bagian pada saat Danu harus menandatangani setelah dia diperiksa beberapa hari saat itu ya, tapi dia mengatakan tidak mau. Dia mengatakan di wawancara sebelumnya bahwa dia merasa kayak binatang. Maksudnya ditekan, bahkan nanti kamu ditakut-takutin dan sebagainya. Itu masuk akal karena Danu saat itu belum punya pengacara. Kalau sekarang Danu sudah punya pengacara, sudah tidak akan mungkin lagi mendapatkan perlakuan seperti itu. Karena setiap saksi yang didampingi oleh pengacara pada saat diperiksa itu sebelahnya akan selalu ada. Mengenai isu banpol ya, yang dikatakan bahwa Danu itu disuruh masuk ke dalam mobil, terus juga masuk ke kamar mandi, dan ternyata itu adalah benar. Danu memang masuk ke dalam mobil Alphard hitam tersebut, kemudian Danu memang masuk ke dalam kamar mandi tempat kedua korban dibersihkan, itu memang adalah benar. Tetapi apakah itu berhubungan dengan Danu yang ditemukan ada sejumlah jejak yang merujuk ke dia? Dari pihak penyidik sih sudah membantahnya bahwa misalnya waktu Danu dibawa nganterin ya mobil Alphard hitam tersebut ke kantor polisi, dikatakan bahwa bukan cuma Danu kok, ada satu sopir yang merupakan banpol dan satu lagi anggota polisi dan satu lagi Danu. Tujuannya ngebawa itu cuman karena buat nemenin aja, dan saat itu pun penyidikan untuk identifikasi di mobil Alphard tersebut sudah selesai. Itu malam hari. Kemudian juga mengenai dia di kamar mandi yang katanya harus membersihkan tersebut. Apakah itu sebuah karena kemalasan doang, ataukah memang Danu yang dalam tanda kutip berinisiatif? I don't know. Kita masih menunggu ke ini. Terus juga dari Pak Deddy dan Danu pun masih ada beberapa hal lagi yang cukup janggal ya. Tapi cukuplah segini aja dulu. Karena bagaimanapun juga yang berwenang untuk mengkategorikan itu adalah sebagai alat bukti yang valid atau tidak, yaitu dari penyidik dari Polda Jawa Barat. Pak Deddy juga memberikan statement yang cenderung ini memberatkan Yoris. Yoris adalah anak ya dari Bu Tuti dan juga kakak dari Amel. Keduanya adalah korban. Misalnya adalah statement keceplosannya Yoris tentang mobil Alphard hitam tersebut, di mana lokasi terakhir Ibu Tuti ditemukan. Apakah dia ini mobilnya pakai kunci otomatis atau tidak? Yoris awalnya mengatakan ini mobilnya tidak akan bisa jalan kalau tidak ada kunci otomatis. Kemudian diklarifikasi di channel YouTube bahwa mobil tersebut tidak ada kunci otomatisnya, itu adalah manual, di klarifikasi yang kedua. Tetapi Pak Deddy di sini mengatakan bahwa dia selama bekerja dengan Yoris sebelum dia dipecat, dia mengatakan bahwa beberapa kali juga melihat kok mobil tersebut dikontrol menggunakan remote control yang otomatis. Jadi yang benar yang mana? Apakah ini penting atau tidak? Yes, karena ada sejumlah saksi, paling tidak ada 2 saksi ya di hari kejadian tanggal 18 Agustus 2021. Pertama adalah Mang Ajat yang merupakan tetangga sekitar. Pada pagi itu Mang Ajat itu ngelewatin lokasi TKP sekitar jam 6-an pagi mau beli bubur. Di situ dia melihat ada mobil sedang mutar balik, mobil Alphard tersebut putar balik untuk mau parkir. Yang kedua ada saksi dari tukang mikrolet ya, supir mikrolet, yang dia juga sempat berpapasan dengan orang yang nyetir mobil Alphard hitam tersebut dan sempat negur karena dia merasa terhalang. Kata-katanya dalam bahasa Indonesia artinya adalah, kamu bisa nyetir atau enggak sih? Dan itu menurut aku menjadi salah satu landasan pada saat tahun lalu penyidik Polda Jawa Barat itu mengeluarkan sketsa tampak samping dan juga belakang untuk pelaku dari pembunuhan Ibu Tuti dan juga Amel di Subang. Para tersangka ini menurut aku ya, mereka ada 5 kategori. Pertama adalah dalang, kedua adalah orang yang melakukan atau eksekutor, ketiga adalah orang yang membantu, orang yang mengetahui, dan juga orang yang menutupi. Kemudian dari beberapa data juga kita bisa lihat teman-teman, nanti ini akan menjadi satu hal yang masuk akal atau tidak kalau ternyata tiba-tiba ada 2 DNA asing yang ternyata match sama orang yang tidak ada hubungannya dengan Ibu Tuti. Apakah mungkin seperti itu? Ini ada apa dengan 2 DNA asing? 2 DNA asing adalah keterangan dari penyidik Polda Jawa Barat bahwa mereka menemukan 2
DNA asing yang aku duga ini DNA itu berasal dari noda merah atau darah. Pertama itu berasal dari mobil Alphard hitam, bagasinya tersebut ada noda yang tertinggal di sana, terus juga ada noda yang tertinggal dekat dengan kamarnya Bu Tuti, itu bukan miliknya Bu Tuti noda merah tersebut, dan itu menjadi salah satu alasan kenapa dua noda asing tersebut diduga sangat kuat adalah pelaku dari pembunuhan Ibu Tuti dan juga Amel di Subang ini. Ya, kita tahu sih banyak orang yang sudah frustasi dan juga kesel 2 tahun lebih gitu ya, belum ada penetapan tersangkanya. Jujur pada saat hari ini aku melihat kembali diperiksa sejumlah saksi, di satu sisi aku senang karena bagaimanapun juga pada saat penyidik melakukan pemeriksaan kembali walaupun sudah 2 tahun, artinya mereka melihat ada potensi yang sangat kuat ini akan segera terbongkar. Tetapi di sisi lain juga kadang kita ngerasa sedih ya, masa diperiksa lagi sih, sudah kayaknya Danu itu sudah hampir 20 kali diperiksa. Yoris, Yosep, itu juga aku yakin, apalagi Yosep ya, pasti sudah lebih dari 20 kali diperiksa. Mau sampai berapa ratus kali diperiksa, karena biasanya keterangan saksi itu kalau sudah diperiksa lebih dari 1 kali itu udah nggak reliable lagi. Ya maksudnya gimana, orang kalau sudah pertama kali diperiksa, mereka udah belajar, pengalamannya sudah punya, dan takutnya hal yang disampaikan sudah tidak valid lagi. Apa kabar kalau diperiksanya sudah 20-an kali? Apa yang sebenarnya mau dicari dari penyidik Polda Jawa Barat? Kenapa terus melakukan pemeriksaan lagi dan lagi? Sekali lagi, undang-undang hanya mengatakan butuh 2 alat bukti untuk menentukan satu tersangka. Dan di kasus ini sudah seabrek alat bukti sebenarnya. Terima kasih sudah menonton, terus kita kawal kasus ini karena Ibu Tuti dan juga Amel sedang menanti keadilan di dunia ini. Siapakah para pelaku yang begitu tega menghabisi mereka di malam 18 Agustus 2021 tersebut. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.